semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Semua semangat ya? Yes. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji buat Tuhan Yesus pakai gerakan ya. Oke. Katakan sama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan senang karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Katakan besar. Besar. Lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lebih keras. Besar, ya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Sama-sama kita katakan yes. Yes. Kalau gitu kita lebih semangat lagi ya. Baik, gerakan adik-adik. Katakan setinggi-tingginya langit lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku.
Yuk mari kita sama siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama pujikan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Adik-adik, kita katakan, ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat hidup kami Tuhan sampai saat ini, sehingga kami bisa menikmati berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan yang akan sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami, Engkau siapkan telinga kami, sehingga setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti bisa kami terima dan bisa kami lakukan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus menyertai kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat tahun baru. Apa kabarnya nih teman-teman, Kak Hermin? Wah, tentunya pasti semuanya sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Benar, Kak Hermin juga ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua, buat adik-adik semua. Percaya
bahwa tahun baru dengan semangat baru untuk beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Benar Lisa? Wah, benar dong pastinya Kak Hermin. Iya, benar sekali. Nah, tentunya semua sudah semangat nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mana semangatnya? Semuanya duduk yang rapi. Ayo mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, pastinya semuanya sudah siap. Nah, kali ini firman Tuhan akan kita dengarkan dengan tema kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa adik-adik dan Lisa? Apa yuk? Kuat dan teguh hati. Iya, benar sekali, kuat dan teguh hati. Nah, sebelum Kak Hermin cerita, Kak Hermin mau tanya nih, masih ingat enggak cerita minggu lalu? Ayo, pasti semuanya masih ingat. Coba Lisa, masih ingat enggak? Wah, masih ingat dong Kak Hermin. Minggu lalu kita ceritanya tentang bekerja sama dalam tim. Nah, ada Musa, Harun, dan Hur yang bekerja sama sehingga Yosua bisa menang karena diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Lisa masih ingat cerita minggu lalu. Nah, tentunya adik-adik di rumah juga masih ingat ya ceritanya dan sudah melakukannya. Ya, begitu ya adik-adik dan Lisa, betul? Iya Kak Hermin. Iya, hari ini kita akan sama-sama mendengar cerita dengan tema kuat dan teguh hati. Ayo sekali lagi kita ulang adik-adik dan Lisa. 1, 2, 3. Kuat dan teguh hati. Nah, kisah ini adik-adik itu dialami oleh seorang bernama Yosua. Siapa Lisa? Yosua. Benar sekali, Yosua. Dan kisah Yosua ini ditulis dalam kitab Perjanjian Lama adik-adik, yaitu dalam kitab Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9. Ayo, mana ayat firman Tuhannya tadi, Lisa? Di Yosua 1 Benar. ayat 6, 7 dan 9. Benar sekali. Nah, supaya nanti adik-adik dan Lisa tahu lebih lagi pesan Tuhan melalui firman-Nya, adik-adik nanti boleh baca kembali bersama dengan Lisa ya, Lisa ya. Dibaca lagi ya. Iya Kak Hermin, nanti pasti Lisa baca. Benar. Nah, kisah ini Yosua itu adalah seorang yang dia ini merupakan generasi yang tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Bagaimana Kak Hermin cara Yosua tetap menjadi generasi yang berkemenangan? Nah, ini dia seperti tema kita tadi, yaitu kuat dan teguh hati. Masih ingat tadi temanya apa? Kuat dan teguh hati. Oh gitu. Iya. Apa artinya Kak Hermin? Nah, ini dia artinya adik-adik dan Lisa. Kuat dan teguh hati itu artinya nih, memiliki ketetapan hati. Wah, apa itu? Artinya tidak mudah terpengaruh, apalagi dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi punya ketetapan hati. Kalau mau beribadah, ya tetap mau sungguh-sungguh beribadah. Tidak mau diganggu teman atau dipengaruhi teman. Nah, seperti itu. Nah, arti yang kedua juga ini, memiliki ketaatan pada Tuhan, pada firman Tuhan.
Nah, seperti itu. Itu juga namanya kuat dan teguh hati. Dan juga nih, memiliki kekuatan dari Tuhan. Seperti itu, adik-adik dan Lisa. Oh, jadi itu artinya. Iya. Kalau kita memiliki ketetapan hati, memiliki ketaatan pada firman Tuhan, dan juga memiliki kekuatan dari Tuhan, artinya kita kuat dan teguh hati. Benar, seperti itu adik-adik artinya. Seperti firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, yaitu Yosua 1 ayat 6a. Nah, bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 6a. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, firman Tuhan ini itu disampaikan oleh Tuhan untuk Yosua, supaya Yosua kuat dan teguh hati. Seperti itu. Nah, wah gitu. iya. Lisa jadi penasaran nih, gimana ceritanya Kak Hermin? Cerita dong. Oh iya, ini dia kisahnya tentang Yosua yang kuat dan teguh hati. Mari kita saksikan sama-sama adik-adik. Ayo duduk lagi yang manis, dengarkan sungguh-sungguh, kita saksikan sama-sama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
bagus banget Kak Hermin ceritanya. Iya dong. Wah, gimana? Iya, tapi Kak Hermin, Lisa penasaran. Kenapa Yosua itu harus kuat dan teguh hatinya? Terus memangnya kalau Yosua itu kuat dan teguh hatinya, itu bisa membuat Yosua tetap menjadi pemenang? Iya dong. Tadi kita sudah saksikan sama-sama bahwa Yosua itu ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, yang kisahnya kita sudah saksikan minggu lalu. Musa telah meninggal dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, kamu harus bersiap untuk menghadapi tantangan." Oh, tantangannya kayak apa Kak Hermin? Nih dia tantangannya. Ya, pada waktu itu Yosua akan menyeberangi Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan itu adalah sungai yang airnya meluap sampai ke tepian sepanjang musim menuai. Jadi airnya deras banget dan dalam. Kalau Lisa dan adik-adik mau tahu kisahnya, bisa dibaca dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-15. Selain itu, nih arus sungainya juga sangat deras dan berbahaya. Dan kalau orang mau menyeberang, itu tidak mudah. Itulah tantangan yang dihadapi oleh Yosua pada waktu memimpin bangsa Israel. Tapi kita tahu bukan, waktu kita lihat tadi kisahnya, Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri, tapi menyertai. Tantangan yang berikutnya itu adalah Yosua harus menghadapi dan mengalahkan raja-raja yang bangsanya, tanahnya itu akan diserahkan Tuhan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, sampai ke tanah Kanaan. Semuanya akan diserahkan. Tapi Yosua harus mengalahkan bangsa-bangsa yang diam di sana, termasuk salah satunya itu bangsa Yeriko dan rajanya. Nah, tantangan yang berikutnya adalah seperti ini. Bangsa Israel itu adalah umat yang tegar tengkuk. Hah? Tegar tengkuk? Apa itu Kak Hermin? Dia itu suka melawan. Bahkan dia itu membenci semua hal yang baik yang disampaikan oleh siapapun, baik Musa maupun Yosua. Dan mereka ini juga hatinya condong kepada hal-hal yang jahat. Itu Kak Hermin. Tantangannya. Oh iya. Terus. Nah, tapi Tuhan berkata kepada Yosua, seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan dan kita baca. Kata Tuhan kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Yosua." Nah, karena Tuhan senantiasa menyertai. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Sehingga Yosua terus maju untuk menang.
Sehingga Yosua berkemenangan. Seperti itu Lisa. Wah, keren banget ya Yosua. Lisa jadi pengen kayak Yosua. Gimana caranya Kak Hermin supaya Lisa bisa kuat dan teguh hati serta berkemenangan seperti Yosua? Oh iya. Nah, tentunya adik-adik juga pingin seperti Yosua. Boleh tetap kuat dan teguh hati sehingga tetap ada di dalam kemenangan. Nih caranya. Yang pertama, nih. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Artinya tidak mudah terpengaruh. Apalagi pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Misalnya nih, ada teman. Ayo, kita nggak usah ibadah, kita main aja. Wah, karena kamu berpegang teguh pada firman Tuhan, maka kamu akan berkata, enggak, aku mau tetap beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang kedua, taat pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dikatakan, setialah kepada Tuhan, maka kita taat melakukannya. Kalau firman Tuhan berkata, kalau nasihat orang tua diberikan, kita harus dengar-dengaran, maka kita juga taat karena itu bagian dari firman Tuhan. Nah, yang ketiga, meminta kekuatan dari Tuhan. Seperti itu adik-adik dan Lisa, mintalah kekuatan dari Tuhan, sebab Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita bisa kuat dan teguh menghadapi semua yang rintangan apapun yang ada di hadapan kita. Apalagi nih di masa-masa sekarang, ya kita mengalaminya tantangan, ya sekolah tidak mudah, untuk bermain dengan teman-teman di luar rumah kita juga tidak mudah. Itu tantangan kita. Tapi dengan kita meminta kekuatan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Seperti janji firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita, memelihara kita, melindungi kita. Sehingga kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Seperti itu Lisa. Oh gitu ya Kak Hermin. Iya. Wah, Lisa mau terus di dalam Tuhan supaya Lisa bisa dikuatkan dan diteguhkan hatinya, terus berkemenangan seperti Yosua. Iya, benar sekali. Untuk itu adik-adik, tantangan sebesar apapun yang ada di depan kita, maka tantangan itu kalau kita bersama dengan Tuhan, sebesar apapun itu akan menjadi kecil. Sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada janji Tuhan yang boleh kita pegang. Sehingga kita boleh kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita bisa menghadapi semuanya itu. Oleh karena firman Tuhan tadi berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata firman Tuhan. Tuhan mau kita semua kuat dan teguh, sebab melalui itu semua kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berkemenangan. Seperti itu Lisa. Oh iya Kak Hermin. Ayo Kak Hermin, kita hafalin ayatnya yang tadi lagi. Oh iya, benar sekali. Firman Tuhan juga tadi kita sudah baca bersama-sama. Nah sekarang kita mau menghafalkannya supaya pada waktu kita menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan, kita ingat firman Tuhan ini. Ayo kita hafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 6a. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Yosua 1 ayat
6A. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah firman Tuhan. Tuhan mau setiap kita kuat dan teguh hati dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan yang ada di dalam hidup kita, adik-adik dan Lisa. Untuk itu adik-adik, kita akan katakan sama-sama supaya itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yaitu seperti ini, saya mau tetap berkemenangan dengan kuat dan teguh hati di dalam Tuhan. Ayo kita sama-sama ucapkan ini ya adik-adik ya dan Lisa ya. 1, 2, 3. Saya mau tetap berkemenangan dengan kuat dan teguh hati di dalam Tuhan. Nah, itu adik-adik pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau setiap kita dalam segala apapun tantangan, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap kuat dan teguh hati. Karena kita melaluinya bukan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Untuk itu, ayo kita semua berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan setiap hidup kita. Jikalau ada tantangan yang saat ini sedang kita hadapi, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya bersama Tuhan tantangan, rintangan boleh dihadapi dengan kuat dan teguh hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Kak Ermin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh belajar dari Yosua yang kuat dan teguh hati. Tuhan Yesus, tolonglah saya dalam semua tantangan, rintangan, kami mau menghadapinya bersama Tuhan dengan tetap kuat dan teguh hati, supaya saya menjadi anakmu yang tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, ceritanya seru banget ya teman-teman. Ya kan Kak Hermin? Iya dong. Wow. Nah, inilah cerita kita hari ini adik-adik. Pasti ada hal yang Tuhan sampaikan menjadi pesan bagi setiap kita. Tapi ada loh kisah yang lebih seru lagi yang akan kita sama-sama dengarkan. Dan itu kita akan dengar kapan Lisa? Minggu depan. Wah, bagaimana? Sudah enggak sabar ya? Iya dong, pastinya. Udah enggak sabar. Benar. Nah, untuk itu adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini dulu. Dan gimana? Sampai jumpa lagi. Iya. Dan dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik. Wah, hari ini kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa ya Kak ya. Iya. Ya, ini tahun berapa ya Kak ya? 2021. Iya, selamat tahun baru. Iya, tahun baru kita harus lebih semangat lagi ya. Kita akan dengarkan pengumuman yang pertama. Selamat ulang tahun bagi adik-adik, mama, papa, kakak-kakak yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman yang kedua,
kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Grace di kelas 1-2 siang. Kita akan dengarkan ya. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Wah, gak kerasa udah 2021 aja. Gimana tahun 2020 kemarin? Banyak banget ya cobaannya. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti kakak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kakak. Dia selalu menyertai kakak. Tuhan memberikan kakak kesehatan dan selalu membantu kakak dalam studi kakak. Kakak harap tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan tentunya kakak harap kita selalu ada dalam lindungannya. Shalom adik-adik, dadah. Wow, luar biasa ya Kak ya. Iya. Kesaksian dari Kak Grace yang memberkati kita semua. Terima kasih Kak Grace untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terus pengumuman selanjutnya apa ya? Yuk kita mau sama-sama saksikan, lihat kiriman adik-adik tentang doa dan harapan adik-adik semua di tahun 2021. Mari kita saksikan sama-sama. Wow, keren-keren ya Kak ya. Doa dan harapan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan menjawab tepat pada waktunya. Dalam doa nama dan Yesus harapan semuanya adik-adik tercapai semua. dan terkabul ya permohonannya. Nah, untuk tugas minggu ini Apa ya? adik-adik tulis ayat hafalan Yosua 1 ayat 6a. Tulis di selembar kertas, dihias sebagus mungkin. Jangan lupa minta papa mama fotoin dan dikirim di grup. Kita tunggu sampai minggu malam. Kak, kalau hari Senin pagi boleh enggak ya kirimnya? Kirim boleh, tapi maaf tidak akan ditayangkan. Karena gitu. Pengerjaannya terakhir minggu malam. Iya, jadi ingat ya adik-adik ya, tidak boleh melebihi minggu. Jadi minggu malam mau kirim jam 12, boleh Kak? Boleh. Boleh, yang itu masih hari Minggu. Iya, ingat ya adik-adik ya, hari Minggu malam. Kalau hari Senin pagi-pagi tidak bisa. Mohon maaf ya. Selanjutnya apa Kak? Nah, ibadah kita sudah selesai, kita mau tutup dalam doa. Yuk Kak Esther pimpin kita dalam doa ya. Semangat ya adik-adik ya. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah memberkati semua adik-adik yang ibadah di rumah. Mengucap terima kasih untuk 1 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Di masa pandemik ini, semua adik-adik, orang tua, Abi diberi kesehatan, kekuatan, dimampukan di dalam menjalani kehidupan di dalam pandemik ini Tuhan. Kami terus mengucap syukur, kami percaya Immanuel,
Tuhan menyertai kita di tahun 2021 ini. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh menyertai kehidupan kami. Pagi ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Engkau terus memberkati setiap langkah hidup kami dari hari ini sampai selamanya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apa ya Kak? 3M itu apa ya Kak? Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.